Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita ada di hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Minggu ini itu ada satu event ya dari Bank of England. Governor Billy akan speak teman-teman. Ini jam 14.30. Jadi hari Minggu speech, padahal market forex lagi nggak gerak nih, nggak bakalan gerak sama sekali. Tapi ya itulah, besok hari Senin itu ada event penting dari Cina, data inflasi CPI ya. Ini akan berdampak juga sama gejolak market Asia, teman-teman. Mungkin yang trading di saham atau yang di forex. Ada data CPI dan juga PPI sekaligus. Ini akan sangat penting untuk kita melihat seperti apa kondisi dari China. Kabarnya sih di sana memang inflasi udah turun. Bahkan mereka udah menurunkan suku bunga dari bank sentral Cina-nya, teman-teman. Jadi kita lihat aja seperti apa daya beli dan ya inflasi yang terjadi di China sana. Kemudian malam harinya itu akan ada member FOMC dari Delhi, kemudian Master dan juga Bostik yang akan speech. Ini mungkin akan berdampak sama gejolak market. Itu sih di hari Senin ya, besok. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Terus teman-teman, ini data soal Fed Interest Rate Decision yang akan diambil pada tanggal 27 Juli. Jadi 27 Juli ini akan ada FOMC meeting jam 1 dini hari ya. Jadi 2 minggu lagi teman-teman. Kalau kita lihat dari konsensusnya so far sekarang 93% dari total konsensus itu percaya bahwa The Fed akan naikin suku bunga 25 basis point di tanggal ini, tanggal 27 Juli. Jadi ya kita lihat aja, ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda hampir pasti lah. Jadi hampir pasti ya. Lalu apa nih berita yang terbaru di market? Kita mulai dulu dari gugatan kepada Atomic Wallet. Ini adalah sebuah wallet terdesentralisasi yang teman-teman bisa gunakan untuk menyimpan aset kripto kalian. Teman-teman bisa menggunakan wallet ini dengan cara download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Jadi kemarin Atomic Wallet ini kena masalah. Kenapa? Karena em, dari walletnya itu kena hack, teman-teman, menciptakan kerugian pada investor. Nah, sekarang si developer walletnya ini digugat nih sama korban. Kenapa? Karena dianggap lalai dalam hal mengamankan dana dari user atau investor yang simpan dana mereka di Atomic Wallet. Ini kasusnya memang udah dari bulan lalu ya, dan terus bergulir sampai sekarang. Jadi intinya kita harus lebih berhati-hati teman-teman terhadap yang namanya pasar kripto, apapun itu. Kripto ini banyak sekali kasus pelanggaran, kasus hacker, pencucian uang, kemudian juga penyadapan dan juga kejahatan-kejahatan lainnya. Ini data dari Slomis ya. Ini merupakan hack yang pernah terjadi selama ada dunia kripto, teman-teman. Jadi sejak 2012 datanya didata sampai sekarang di 2023, which is itu 10 tahun. Tapi memang kalau kita perhatikan dari chartnya, tingkat kejahatan yang terjadi di market kripto dari tahun ke tahun udah mulai mengalami penurunan. Oke, di di 2012 itu datanya sangat-sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Kemudian 2019 itu 2019-2021 itu yang paling tinggi. Dan di 2022 udah melandai sampai sekarang 2023 ya lebih baik lagi, teman-teman. Artinya adalah sistem keamanan blockchain, kemudian exchange, wallet dan juga blockchain-blockchain yang sudah besar seperti Ethereum, Binance Smart Chain itu udah selalu di-develop ya, udah mulai diperbaiki celah-celah keamanannya sehingga ya semakin lama semakin aman, teman-teman. Cuman kita nggak lepas dari yang namanya risiko. Jadi ada total kasus 58 kejahatan karena hacking blockchain ya. Itu kerugiannya sekitar 200 juta US dollar. Kemudian ada 118 hacking di exchange. Ini maksudnya centralized exchange, teman-teman. Dengan total kerugian sampai 10,9 miliar US dollar loss ya. Dan blockchain yang paling banyak kena serangan itu adalah Ethereum, ETH ekosistem lebih tepatnya. Itu sebanyak 217 serangan, teman-teman, dengan kerugian sampai 2,1 miliar
US dollar. Kemudian BSC Smart Chain atau Binance Smart Chain itu ada di posisi kedua dengan total serangan sekitar 162 serangan hacking dengan kerugian 1,4 miliar. Jadi ini banyak ya yang kena hacking. Oh iya, by the way, kalau teman-teman melihat kok Ethereum paling banyak dibobol ya. Katanya Ethereum lebih aman. Ya, karena user Ethereum itu paling banyak. Jaringannya paling besar. Jadi otomatis ya itu teman-teman. Pasti akan ada celah-celah proyek-proyek yang baru baru rilis di hacking, baru rilis di hacking. Ya, itu sih kalau kita lihat dari data, kemudian ini data soal apa nih? Serangan. Cara mereka melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan kontrak val vulnerability. Waduh, susah banget nih bahasanya. Kemudian ada yang rug pull. Kalau rug pull berarti dari internal atau developer mereka. Terus ada yang flash loan attack, ada yang memang membuat scam. Ini mungkin terkait sama ya produk-produk berbasis scam ya teman-teman. Kemudian ada private key leak, private key-nya nggak dijaga dengan baik. Terus juga ada phishing. Phishing ini ngasih link-link gitu teman-teman. Jadi tiba-tiba kita salah klik link, wallet kita ke hack. Jadi ada banyak metode kejahatan. Jadi kita harus hati-hati sih buat teman-teman yang mungkin nyimpen dana kalian di exchange atau di wallet apapun itu. Lebih berhati-hati teman-teman sama private key yang kalian punya. Berita yang lain datang dari Cardano. Baru aja Cardano merilis yang namanya Hydra Pay protokol. Ini merupakan sebuah decentralized payment service yang memang bertujuan untuk meningkatkan yang namanya penggunaan daripada blockchain, khususnya blockchain Cardano. Dia menggunakan settlement instan di Cardano layer kedua. Ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Cardano guna memperbanyak kembali yang namanya mereka punya adopsi. Ini juga sudah bisa terkoneksi sama Web3, termasuk juga pembayaran dengan Visa Payment dan juga general vintage yang lain, general vintage world. Itu sih teman-teman. Kemudian berita yang terbaru ini dari CryptoCon teman-teman. Ini adalah sebuah data yang melihat ya daripada Bollinger Band with low volatility. Ini datanya seperti ini. Jadi, ketika Bitcoin berada dalam posisi low volatility pada bear market, itu adalah very bearish. Kalau Bitcoin bergerak di dalam low volatility di bull market, itu termasuk bullish. Nah, di weekly Bollinger Band with provides it. Jadi sekarang kita berada dalam low volatility zone, teman-teman. Yang artinya apa? Yang artinya Bitcoin masih dalam bull market. Wow, kita akan coba untuk lihat datanya lebih besar lagi. Ini datanya aku coba buat zoom out, teman-teman. Jadi kita berada dalam posisi di sini ya. Jadi di sini kelihatan kita berada dalam posisi in bull market continuation setelah kemarin Bitcoin itu turun sampai 15.800. Kalau kita lihat dari datanya, ini data chart yang di bawah ini adalah low volatility zone. Kalau kita lihat sekarang, kita berada dalam titik volatilitas yang rendah, guys. Kita bisa lihat kok dari marketnya sendiri, Bitcoin nggak kemana-mana kan, bolak-balik di 20, jadi di 31.000 sampai 30 ribuan, tektokan di sana terus, nggak down parah, nggak naik pun, ngepam juga nggak. Jadi kita berada dalam low volatility. Nah, meskipun begitu, menurut data ini kita masih berada dalam proses bullish, teman-teman. Meskipun kedepannya nanti bakalan ada koreksi-koreksi yang terjadi, karena menurut saya sih cukup wajar. Karena Bitcoin udah naiknya cukup lama, jadi kalau nanti akan ada koreksi lagi terhadap market, yaitu ya wajar-wajar aja, dan itu sudah biasa terjadi di market, teman-teman. Jadi belum ada bantingan yang sangat-sangat dahsyat terhadap Bitcoin ya, karena mungkin membutuhkan sentimen juga kenapa orang harus buang barang sekarang, apalagi dari institusi besar, hedge fund, itu pada masuk. Kalau kamu buang barang ya mereka yang bakalan udah terang-terangan bakalan mengadopsi Bitcoin. Kenapa? Karena ya Bitcoin akan dijadikan sebagai aset ETF mereka. Mereka butuh menyimpan Bitcoin untuk reserve, untuk cadangan mereka.
Jadi gitu sih buat sekarang. Jadi view-nya sekarang meskipun Bitcoin berada dalam volatilitas yang rendah, Bitcoin nggak kemana-mana, tapi ini masih dalam proses bullish. Kalau dari analisa saya sih melihat bahwa pergerakan Bitcoin in the long run itu punya potensi juga untuk mengalami penguatan ke depannya dengan syarat Bitcoin harus menembus level 31.000 dan bisa naik sampai 32.000. Itu adalah syarat yang mutlak harus ditunjukkan sama Bitcoin untuk sekarang ini. Selama Bitcoin masih berada di bawah 31.000, di sana masih belum begitu impulsif pergerakan Bitcoin untuk mengalami kenaikan. Jadi bisa jadi seller akan masih menekan Bitcoin teman-teman dalam proses sekarang. Nah, kalau kita lihat dari jangka waktu yang lebih kecil, Bitcoin ini sebenarnya bergerak dalam pergerakan sideways di dalam sebuah channel di sini. Kita masih menantikan adanya breakout yang terjadi pada market. Either Bitcoinnya malah turun, breakdown ke level 29.900 dengan target mungkin bisa turun ke 28.000 atau ke 27.000 something. Tapi kalau Bitcoin ternyata breakout, maka dia harus membuktikan bahwa Bitcoin ini bisa menembus area 31.000. Di sana kita baru lebih yakin kalau Bitcoin ini bakal dalam tren yang sangat bagus. Sementara dari beberapa data kemarin, indeks dolar kemarin udah dibantai, turun lagi teman-teman. Kemudian dari gold juga sedikit mengalami penguatan, S&P 500 juga agak sedikit koreksi. Jadi ya itu sih kalau di bigger picture-nya kita melihat Bitcoin masih dalam tren yang bagus. Tapi kalau kita lihat dari jangka pendek, ya kan Bitcoin masih berpotensi untuk membuat koreksi terlebih dahulu. Jadi nggak perlu terlalu panik lah buat teman-teman yang mungkin ada invest. Yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan adalah BTC dominance saat ini dalam proses sedikit menguat, tapi saya yakin ini bakalan berujung sama penurunan yang terjadi. Kenapa? Karena pertimbangan saya Bitcoin dominance-nya ini bergerak di dalam sebuah apa namanya rising wedge pattern ditunjang sama volume yang rendah serta dari pergerakan smart money itu sangat kecil. Jadi anggapannya dalam proses sekarang BTC dominance-nya lama-kelamaan akan melemah. Jadi itu sih, paling itu yang bisa kita spill teman-teman. Beberapa altcoin kemarin dalam perform yang sangat bagus saya perhatikan. Salah satunya itu ada Solana ya, mungkin hari ini dia bisa perform lagi ya Grid. Kemudian juga ada XRP yang kemarin itu ada good news ya. Kemarin XRP mana tuh kita udah posting kok di Telegram. XRP itu ya ini dia direcognize oleh Bank of America Executive. XRP katanya bisa menjadi potensial payment. Jadi ini good news yang muncul teman-teman dan tentunya mungkin akan membuat pergerakan harga XRP ke depannya lebih stabil lagi. Ya, kita harapkan itu. Terus juga meme coin Shiba Inu agak sedikit menguat kemarin ya, sementara yang lain juga masih pada bengong. Terus ada Cardano yang juga sedikit mengalami penguatan. Jadi itu sih beberapa altcoin yang saya pantau yang menarik teman-teman. Dari berita yang lain biar nggak lupa juga disampaikan. Ini ada dari Grayscale. Grayscale ini salah satu manajer investasi. Dia salah satu penyedia layanan investasi teman-teman. Saat ini baru saja menambahkan token LDO ke DeFi-nya. Menjadikan token terbesar kedua. Grayscale menyesuaikan portfolio dengan komposisi Uniswap paling banyak, kemudian LDO, kemudian AAV, terus Market DAO, dan juga Curve DAO token. Satu lagi ada Synthetic. Itu token yang mereka hold. Kemudian dari founder Polkadot, ini pendiri Polkadot Gavin Wood mengusulkan solusi Polkadot 2.0 dalam pidato baru. Meninggalkan periode sewa dan juga model slot dan juga memberlakukan Polkadot sebagai beberapa inti. Waktu inti akan dibagi menjadi pembelian massal dan juga pembelian instan. Menggunakan biaya inti Polkadot akan ditentukan sesuai terhadap kondisi pasar. Jadi ini ada permintaan untuk segera upgrade Polkadot ke 2.0 dari Gavin Wood, pendirinya Polkadot. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan berita-berita terbaru, bisa langsung cek kolom deskripsi teman-teman. Di sana kita selalu update ya untuk news-news terbaru yang ada pada market. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Overall market Bitcoin masih dalam progres dalam tren bullish in the long run, tapi dalam jangka waktu pendek dia masih dalam proses sideways cenderung korektif. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar.
Dan akhir kata saya Andre, terima kasih.